Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fatah, bisa dipanggil Fatah. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 230201405. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang 40 perintah dasar Linux. Jadi pertama-tama kita buka terminalnya terlebih dahulu. Untuk terminal ini saya sudah buka tadi. Kalau teman-teman bingung, cari saja di aplikasinya, ini ada namanya terminal. Buka saja langsung. Oke, yang pertama-tama adalah sudo. Sudo ini adalah untuk membuat user menjadi root. Tapi nanti kita tambahi sudo su. Untuk sudo aja itu hanya bisa 15 menit atau sesi ini. Jadi kita tambahi sudo su. Langsung saja enter. Nah, nanti akan disuruh untuk memasukkan password dari Linux kalian. Setelah masukkan password, langsung enter. Nanti user akan sudah menjadi root. Nah, oke, itu adalah perintah 1. Terus yang kedua adalah pwd. Pwd ini adalah menemukan patch directory yang kerja Anda saat ini, direktori kerja Anda saat ini. Jadi kita menjalankan patch di mana. Langsung saja ketik pwd, langsung enter. Nah, jadi kita menjalankan di patch directory home/fatah. Nah, oke, itu untuk pwd. Ini untuk ada opsi-opsinya. Kalian bisa coba sendiri. Terus ini ada cd. cd ini adalah berpindah ke direktori lainnya. Jadi cd ketik nama direktori yang ingin kalian tuju. Misal di sini saya pergi ke desktop. Nah, maka direktori akan beralih ke desktop. Oke ya. Terus ini ada beberapa shortcut juga untuk cd titik berpindah satu direktori ke atas dan cd berpindah ke direktori sebelumnya. Oke, itu untuk perintah ketiga. Terus yang keempat itu ada ls. ls ini adalah yang digunakan untuk melihat file dan direktori pada sistem. Jadi di dalam direktori tersebut itu ada apa aja. Langsung saja ketik ls. ls kita enter. Nah, maka ini akan ada di desktop ini ada file, ada kelompok txt1, terus ada puisi txt sama folder sib. Nah, ini dia. Ini untuk home ini tidak dihitung ya, karena ini bawaan dari Linux sendiri. Nah, itu adalah fungsi dari ls. Atau kita bisa menambahi untuk min a, min r sama lh ini untuk lebih terperinci lah. Kita coba yang lh, ls min lh sama dengan. Nah, jadi ini akan tampil dari tanggalnya, terus jamnya, ini dibuat kapan. Nah, ini tampil semua. Terus untuk yang kelima itu adalah cat. Cat ini adalah untuk operasi Linux yang digunakan fungsi untuk mencantumkan, menggabungkan, dan menulis konten atau isi file dalam output standar. Jadi ini adalah untuk mengetahui isi dari file tersebut ataupun membuat file baru. Jadi ini ada beberapa fungsi ya. Untuk fungsi utamanya itu adalah melihat isi file tersebut. Misal kita mau lihat isi dari kelompok 1. Ini file dari kelompok 1.txt. Ketik saja cat langsung tulis nama filenya. Kelompok. Kalau mau langsung klik tab saja. Nanti akan otomatis keisi. Kelompok tab 1 langsung kita enter. Nah, maka akan tampil untuk isi dari kelompok 1.txt tersebut. Ini ada nama-nama kelompoknya, kelompok 1. Oke.
Terus yang ke ini ada beberapa shortcut juga, ini ada tanda lebih dari untuk membuat file, terus ada juga menggabungkan file, terus menampilkan konten, urutan terbalik atau touch. Nah, ini bisa dicoba sendiri. Untuk CP ini adalah mengcopy. Jadi kita mengcopy suatu file ke direktori yang lain. Misal ini puisi. Puisi kita copy ke dalam file ini. Langsung saja CP nama filenya. Jadi nama filenya CP puisi langsung ke direktori yang ingin kita kopikan. /home /data desktop /file / setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita pergi ke file cd file, kita enter ls main. Jadi akan tambah baru yaitu puisi.txt yang baru kita masukkan tadi jam 8:31. Ini 32 ya. Oke, untuk adalah perintah cp atau copy, kita mengcopy suatu file. Terus yang ke-7 ini adalah mv. mv ini adalah untuk memotong atau memindahkan file ke direktori yang lain. Oke, langsung saja kita praktek. mv klik name-nya kelompok 1, semisal ya kelompok 1, kalau mv kelompok. Oh, kita berpindah dulu ke desktop. cd itu ini adalah shortcut yang cd tadi ya. Kita langsung saja mv kelompok, langsung kita tulis direktorinya. Kita mau pindahkan kelompok 1.txt ini kemana? Ya, pindahkan ke file saja ya, ke home data desktop file / nah, setelah itu kita enter, maka kelompok 1 ini akan pindah ke dalam folder file ini. Kita coba cek cd file ls. Nah, jadi kelompok 1.txt tadi berpindah ke dalam folder file. Oke, kita balik ke desktop. Kita lanjut mkdir. Mkdir ini adalah membuat folder baru. Kita langsung saja yang membuat folder, kita contohkan mkdir, langsung saja nama foldernya new folder. Kita enter langsung. Oh, mkdir, harusnya mkdir ya, bentar, salah ya, mkdir new folder, enter. Nah, maka akan terbuat folder baru yaitu new folder. Setelah itu rmdir, ini adalah untuk menghapus folder, tapi ini hanya digunakan untuk menghapus folder yang kosong. Kalau ada isinya itu tidak bisa. Misal file tadi ada isinya ya, itu tidak bisa dihapus menggunakan rmdir. Jadi ini digunakan untuk menghapus yang kosong. New folder kan tadi kosong, kita coba hapus rm new folder, kita enter. Nah, maka folder tadi akan terhapus. Kita lanjut untuk rm.
rm ini adalah menghapus file yang menghapus file. Kita coba hapus yang SIB ini ya. Oh, bentar, kita buat file baru saja. Bentar. Ini SIB sebenarnya ini harus ada .text-nya. Kita coba ubah menggunakan nama MV. Ini kan tadi ada merubah nama. Yang ini. Nah, kita coba MV SIB ke spasi langsung file baru. Kita tambahi kelas SIB.text. Kita enter. Nah, maka akan berubah menjadi kelas SIB.text. Ini adalah MV untuk mengubah namanya juga. Kita kembali ke RM tadi. Kita buat saja ya. Kita ini kok 10 sama 10. Oh, ini salah. Kita touch dulu. Touch dulu ini adalah membuat file baru. Jadi kita membuat file. Kita coba ya. Touch new file .text. Kita enter. Nah, maka akan terbuat file baru. Nah, ini adalah perintah Linux dari touch. Nah, sedangkan untuk rm ini adalah untuk menghapus filenya. Kita coba hapus file yang baru kita buat tadi. rm, langsung saja ketik nama filenya. New, kalau langsung ya klik tab. File, enter. Nah, maka akan terhapus untuk new file tadi. Setelah itu locate. Nah, ini adalah untuk menemukan folder atau file kita di mana. Misal kita mau cari puisi ini. Puisi.text. Langsung saja locate puisi.text. Kita enter. Nah, maka akan keluar yaitu puisi.text ini berada di home, Fatah, desktop, lalu berada di sini, di desktop. Nah, itu adalah fungsi dari locate. Bisa juga untuk digunakan untuk mencari folder. Nah, ini untuk find. Find ini juga sama. Ini seperti locate, ini adalah untuk membuat mencari file ataupun folder. Tapi nah, coba kita yang lain saja ya. Maksudnya kita cari perintah yang lain. Find kita tambahi untuk mencari yang tipe dokumennya itu teks. Itu dengan bintang. Find bintang, langsung ketik .text. Nah, jadi ini nanti akan memunculkan file dari desktop yang bentuknya itu txt. Nah, langsung kita enter. Nah, maka yang muncul adalah kelas SIB dan puisi. Karena dua file tersebut bentuknya adalah text. Nah, oke. Kita lanjut untuk ini grep. Grep ini adalah berguna untuk menyelesaikan teks harian atau komennya mencari sebuah kata pencarian di file. Jadi ini mencari kata yang sama dalam file. Coba kita pada sebentar, kita masuk ke file dulu. File cd file ls. Ini ada data Fatah kelompok 1. Nah, ini di kelompok 1 ini ada nama kelompoknya. Kita coba cari kata-kata yang sama. Tapi kita harus tahu ya kata yang samanya itu apa dulu. Misal kebanyakan kata yang atau di. Nah, berhubung ini kelompok, jadi kita ada
beberapa kata dari nama yang sama. Kita coba grab, ketik katanya dulu. Kata yang mau kita cari itu kata apa? Di sini saya kata Nur, karena nama saya itu ada Nurnya. Nur, Muhammad Nur Fatah ya nama saya. Ada Nurnya, kita cari yang Nur. Di file mana? Filenya itu kelompok 1. Kelompok 1 kita enter. Nah, maka akan muncul yaitu nama-nama dari teman-teman yang memiliki kata Nur, yaitu yang ada garis merah, ada warna merahnya ini. Nah, ini kan nama saya, Muhammad Nur Fatah. Kita cari kata Nur yang sama dari teman-teman yang lain. Ini ada Nur Rohmah, Nur Rohimah, Reni Nur Alifah, Nur Jana, sama Ayu Santi Nur. Ini. Nah, jadi itu adalah fungsi grab, mencari kata yang sama dalam file. Sedangkan untuk ini yang ke-15 yaitu def. Def ini adalah perintah hasil untuk memberikan menggunakan presentasi dalam satuan KB. Jadi ini mengetahui ukuran dari file tersebut. Coba kita kembali ke desktop. CD. Nah, ukuran kita coba cari tahu ukuran dari file kelas sib.txt ini. Langsung saja df kelas sib. Oke, maka akan kita enter. Maka akan muncul yaitu untuk KB-nya. Ini KB-nya. Nah, kita juga bisa mencari dalam bentuk MB dengan menambahi min M. Kita coba ya. df min M kelas sib. Kita enter. Nah, maka ini adalah dalam bentuk per MB. Jadi file tersebut ada berapa MB. Nah, ini. Oke, untuk adalah df. Sedangkan untuk do ini adalah mencek berapa ruang yang digunakan pada file atau directory. Jadi ini directory atau filenya itu memakan berapa ruang. Kita coba do pada file ini. Do langsung ketik page-nya. Do slash home slash atas slash desktop slash file. Kita enter. Nah, maka di dalam page file ini terdapat 20 yang digunakan untuk penyimpanan ruangnya. Nah, itu adalah do. Nah, kita lanjut ke head. Head ini adalah memungkinkan untuk melihat 10 baris pertama teks dengan menambahkan opsi. Baris cache, tampilan head juga menambahkan data yang disalurkan. Jadi ini adalah menampilkan 10 baris data dari atas. Misal datanya ada banyak ya, ini head ini menampilkan 10 baris dari atas. Nah, ini kelas sib, kita coba lihat. Head kelas sib. Kita enter. Nah, maka data dari kelas sib itu akan tampil 10 baris dari atas. Nah, jadi untuk baris yang di bawahnya itu enggak kelihatan. Ini berarti cuma 1 sampai 10. Oke, lanjut. Sedangkan untuk ini yang ke-18 ya ini tail, ini 10 baris terakhir dari isi file. Nah, kalau head tadi dari atas, kalau tail ini dari bawah. Jadi 10 baris dari bawah. Kita coba pada file yang sama. File tile langsung kelas. Nah, maka akan memunculkan 10 data dari bawah, 10 baris. 10 baris dari bawah. Ini ada kelas dan Dina, Akbar sampai Zasaki ini. Nah, sedangkan dari atas dari Fatah sampai Dina. Oke, itu adalah fungsi dari tile. Nah, lanjut. Untuk div
Div ini adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten isi dua file secara baris atau menganalisis file. Jadi ini untuk membandingkan file tersebut. Nah, coba kita keluarkan dulu ya untuk yang file yang dalam file tadi, cd file. ls. Kita keluarkan yang kelompok 1. Kita keluarkan yang data fatah saja. Data fatah ini kita keluarkan mv tadi ya, mv data fatah. Nah, ke titik-titik slash ya. Titik-titik slash ini adalah untuk menaruh direktori sebelumnya, yaitu sebelum file desktop. Jadi kita taruh data fatah ini ke dalam desktop. Nah, maka akan muncul, kita ls lagi, maka data fatah sudah tidak ada di dalam folder file. Oke. Oke, kita kembali lagi ke perintah df. Jadi ini adalah membandingkan file. Kita coba ya. Div f-nya 2. Kita bandingkan kelas SIB dengan data fatah ini. Data fatah dengan SIB. Data kita kembali dulu ke desktop, cd langsung df data fatah, habis itu langsung file keduanya itu kelas, kita enter. Oh, ini f-nya kurang 1 ternyata. Div ya, div ini cuma df aja, ini yang atas ya. Jadi perintahnya yaitu div data fatah sama kelas SIB. Kita enter. Nah, maka data tersebut akan membandingkan dari dua file tersebut. Yang data fatah ini ada biodata dari fatah, terus yang kelas ini dari jumlah anggota dari kelas SIB. Ini adalah perbandingan data. Ini bisa digunakan untuk mencocokkan div ketika membuat perubahan kode program agar tidak perlu menulis ulang seluruh kode dari sumber. Yaitu adalah div. Terus yang ke-20 ini adalah tar. Ini adalah perintah Linux yang berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam satu format tar, yaitu ini file sama seperti zip. Oke ya. Jadi ini untuk format dari tar. Langsung saja kita coba. File tar min cvf file tar tar langsung ke patch-nya home.fatah desktop file. Kita enter. Nah, maka akan terbuat yaitu filter yang telah kita buat tadi, yaitu dari ini kelompok 1 yang isinya kelompok 1 arsip, puisi, dan lain ini yang ada dalam folder file tersebut. Oke, yang ke-21 yaitu adalah cmod chmod. Ini digunakan untuk mengubah izin baca tulis dan eksekusi direktori. Nah, kita lihat dulu ya sebelumnya untuk izin baca tulis dan direktori ini. Kita dengan mengecek dengan ls min l. Nah, oke, di sini saya jelaskan untuk
membaca bahwa pengguna itu bisa membaca, menulis, dan mengedit itu dari mana. Nah, jadi ini ada RWX. Nah, ini adalah 3 huruf yang memiliki hak akses 3 huruf ini. R ini apabila R-nya kelihatan itu untuk read atau membaca, W ini untuk write atau menulis, X ini untuk execute. Nah, jadi untuk 3 huruf pertama ini adalah untuk owner. Nah, terus yang 3 huruf kedua, 3 huruf 2 ini untuk group, 3 huruf ketiga ini untuk other atau yang lainnya. Jadi untuk nilai dari huruf-huruf tersebut, nah ini kan ada nilai 777. Nah, ini apabila semuanya diizinkan itu maka nilainya 77. Tapi saya terangkan bahwa R ini nilainya 4. R atau write ini nilainya 4. Nah, read ini nilainya 2. X itu nilainya 1. Jadi semisal untuk chmod kita 5 berarti kan 4 tambah 1. Berarti untuk write-nya itu tidak diizinkan. Nah, kalau 6 berarti 4 tambah 2, yaitu untuk execute-nya tidak diizinkan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk apabila diizinkan semuanya itu nilainya 77. Jadi 4 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi semua apabila write, sama execute diizinkan, maka nilainya adalah 7. Kita coba ya, kita ubah dari puisi ini, kita yang owner kita izinkan semua, sedangkan untuk group kita izinkan untuk membaca dan menulis, sedangkan untuk other kita izinkan untuk membaca sama mengedit. Jadi kita chmod. Nah, jadi ini kita izinkan semua, berarti nilainya yaitu 7. Nah, terus yang untuk grup kita izinkan membaca dan menulis. Jadi 4 tambah 2. Jadi nilainya 6. Nah, setelah itu RWX ini RWX yang order yang lainnya ini kita beri hak akses yaitu membaca dan mengedit. Jadi R sama X. R-nya tadi 4, X-nya tadi 1. Jadinya 5. Atau kita cuma R saja. Jadi 4 saja. Untuk order ini hanya bisa membaca. Nah, setelah itu masukkan nama filenya yaitu puisi.txt. puisi.txt, kita enter. Nah, kita coba cek lagi ls main l. Nah, maka hak aksesnya sudah berbeda dari yang ini sama yang ini. Nah, ini kan RW garis miring. Nah, kalau yang ini kan RWX sudah lengkap. RWX sudah lengkap, yang ini cuma R sama W, X-nya tidak kelihatan, ini cuma R tok ya. Jadi W-nya tadi tidak ada, yang ini sudah ada. Oke, itu adalah penjelasan dari perintah dasar chmod. Terus yang kedua yaitu chown. Nah, ini digunakan untuk mentransfer kepemilikan file. Jadi kita transfer kepemilikan file tersebut. Yang pertama-tama yaitu kita tambah usernya terlebih dahulu ya. Di sini saya punya user 1 yaitu Fatah. Nah, apabila ingin menambah user, kita menggunakan perintah add user. Yang ini yang perintah 34 kita buat add user. Add user. Setelah itu kita beri nama add user Fatah. Ini kan user saya. Nah, kita buat
user baru yaitu siapa ya, Adit. Kita enter. Nah, maka kita akan suruh buat password, yaitu kita buat password. Kita enter. Nah, kita disuruh mengulangi passwordnya. Kita enter. Nah, maka kita masukkan namanya Adit. Nah, ini kita enter saja. Nah, ini apabila informasi sudah benar kita Y, apabila belum kita N. N ini untuk mengulanginya lagi ya. Kita langsung ketik Y, kita enter. Nah, maka user ini sudah terbuat. Nah, setelah itu kita pindah pakai perintah 38 atau su. Su ini adalah mungkin untuk menjalankan program sebagai user lain. Nah, kita berpindah ke user tadi. Tadi. Langsung su langsung username-nya. Adit. Nah, maka kita sudah berpindah ke username Adit. Nah, sudah berpindah ya. Ini Adit. Sebenarnya kan Fatah. Root ini root Fatah. Nah, sekarang sudah berpindah menjadi Adit. Nah, kita exit saja. Nah, kita kembali ke tadi yang Cowen ini. Nah, ini untuk mentransfer kepemilikan file. Puisi ini ya, kita coba transfer pemilikan puisi ini, yaitu Cowen. Kita coba Cowen, terus nama usernya Adit. Oh, gini. Nama user kita dulu yaitu Fatah. -2, terus username yang ingin kita transfer. Jadi tadi Adit. Setelah itu nama filenya. Filenya tadi kita ingin transfer yang puisi saja ya. Puisi.text. Setelah itu kita enter. Nah, kita coba cek ls l. Nah, jadi untuk kepemilikan tadi yang puisi ini, yang puisi ya, itu sudah ada Adit. Jadi Fatah saya yang punya, saya transfer kepemilikan ke Adit. Jadi ini sudah berhasil. Itu adalah fungsi dari Cowen. Nah, setelah itu ke perintah dasar yang ke-23 yaitu jobs. Ini adalah untuk mengetahui job yang berproses itu apa aja. Langsung saja ketik jobs. Kita enter. Oke, untuk yang jobs tadi sebenarnya saya sudah lakukan tapi tidak terekam ya. Saya ulangi lagi saja. Tadi untuk jobs ini, jadi ini adalah untuk mengetahui proses yang berjalan yang ada di latar belakang. Nah, jadi kita mengetahui proses yang berjalan di latar belakang. Nah, sebelum melihat jobs, kita tadi itu menjalankan proses enggak di latar belakang. Nah, tadi kita kan tidak menjalankan, jadi kita coba jalankan terlebih dahulu, yaitu dengan nano. Nah, nano ini ada di perintah dasar yang ke berapa tadi ya? Yang ke-36 ini. Nah, ini adalah untuk mengedit atau mengelola file seperti nano, v, sama z. Yang ini bersifat yaitu teks, editor teks ya. Ini untuk file yang teks. Nah, nano ini untuk membuka file tersebut atau mengeditnya. Nano kita coba edit yang mana? Yang data Fatah ini ya. Data Fatah. Maka akan terbuka seperti ini. Nah, ini kan sudah berjalan tapi tidak berjalan di latar belakang. Apabila ingin berjalan di latar belakang, kita tambahi simbol dan. Nah, kalau kita ingin keluar seperti ini, kita tinggal Ctrl X. Nah, kita ulangi lagi, tapi kita tambahi
simbol dan nano data fata. Langsung kita tambah simbol dan, nah, kita enter. Nah, maka akan berjalan di latar belakang. Nah, ini adalah nomor dari PDI-nya. Ini akan kita gunakan untuk perintah kill nantinya. Nah, langsung saja kita kembali ke jobs. Nah, ini jobs ya, kita cek jobs. Nah, maka akan muncul yang berjalan di latar belakang itu ini. Nah, sebelumnya tadi saya sudah jalankan juga nano data fata juga. Nah, tadi terus saya jalankan lagi ya ini. Ini adalah untuk mengecek proses apa yang berjalan beserta statusnya. Yaitu statusnya yaitu stop atau berhenti. Nah, itu adalah jobs. Kemudian yaitu kill. Nah, kill ini adalah untuk mematikan program secara manual dengan menggunakan komando dasar Linux yaitu kill atau perintah kill. Nah, kill ini memerlukan yaitu nomor PDI ya, PID kok PDI. PID yaitu ini ya. Apabila kita tidak tahu, kita cek saja menggunakan PSUX ini. PSUX maka akan tampil yaitu kita baca yang kolom kedua yaitu yang ini PID ini. Ini adalah nomor yang kita gunakan untuk menjalankan perintah kill ini. Oke ya. Ini. Nah, kita ke bawah. Jadi untuk nano itu 9232. Jadi ini adalah PD yang nanti akan kita masukkan. Nah, ini ada beberapa simbol tambahan yaitu yang 15 ini sekteran proses secara kan ini kalian bisa baca sendiri ya. Skill ini berhenti bekerja saat itu, progres tidak akan tersimpan atau hilang. Jadi yang kriteria ini menyimpan progres, kalau skill ini progresnya tidak akan tersimpan. Oke, kita langsung saja. Yang nano tadi jobs. Nah, tadi kan ada berjalan di latar belakang yaitu ya ini nano data fatah ya. Langsung kita kill saja. Kita jalankan perintah kill yaitu kill langsung nomor PID-nya. PID-nya tadi berapa berarti? 9239 kita masukkan. Kita pilih dulu yang ini. Kita ingin menjalankan yang mana? Saya ingin menjalankan yang skill saja. Kita langsung min 9. Setelah itu kita masukkan nomor PID-nya. 9232. Kita langsung enter. Oke, kita coba cek menggunakan jobs lagi apakah masih berjalan atau tidak. Jobs. Nah, ini sudah ada tandanya yaitu kill. Nah, jadi sudah kita kill menggunakan perintah kill tadi. Oke ya, ini sudah ada kill statusnya yaitu kill, yang atasnya ini masih stop. Yang kita kill tadi yang bawah ini. Yang 9232, sedangkan yang atas ini nano data fatah ini yang ini. Yang 9215. Kita coba kill juga yang 9215 ya. Kill 9215. Kita enter. Nah, ini juga ada langsung ada datanya. Sudah terkill. Kita coba jobs. Nah, maka sudah tidak ada karena yang berjalan di latar belakang nano data fatah ini sudah kita kill. Nah, itu adalah fungsi dari perintah dasar yaitu kill ya. Kita lanjut ke ping. Nah, ping ini adalah fungsi untuk mencek status konektivitas ke server yaitu dengan cara ping google.com. Kita coba langsung saja ping google.com. Kita enter. Nah, maka akan tercek. Nah,
apabila kita ingin memberhentikan, kita langsung pencet saja Ctrl Z, maka akan otomatis berhenti. Nah, ini sudah berhenti. Nah, kita sudah stop. Yang jalan di latar belakang ini kita sudah stop. Nah, itu adalah fungsi dari ping, yaitu mengecek konektivitas dari ke server. Nah, ini kita bisa baca. Nah, untuk ininya ICMP SQL tanggal tim 80, message per second. Nah, oke, itu adalah perintah dari ping. Nah, kita lanjut untuk widget. Nah, widget ini adalah digunakan untuk bisa mengunduh file dari internet, yaitu dengan link. Nah, jadi kita bisa langsung mengunduh menggunakan link. Langsung saja ketik link, widget. Ya, langsung saja kita masukkan linknya. Di sini saya sudah mencari linknya, yaitu di sini. Nah, ya yang ini ya. Ini kita masukkan link yang ini. Sebenarnya ini tidak terlalu efektif ya, soalnya kita harus mengetik linknya. Ini butuh waktu lama. Kita coba ya. https via sebentar ini nggak kelihatan. placeholder.com garis miring garis miring 150 placeholder.com garis miring 150. Nah, ini langsung saja kita enter. Kita kembali ke ini, kita enter. Ini kita enter, maka akan otomatis mendownload dari link yang kita masukkan tadi. Bentar, kita tunggu. Kita tunggu. Nah, jadi sudah tersave ini. Nama filenya yaitu 150. Nah, ini downloadan sudah berhasil. Ini ke save kemana ini? Ke desktop. Mestinya ke desktop. Nah, ini adalah filenya yang tadi kita download. Kita kembali lagi ke terminal. Itu adalah fungsi dari widget, yaitu mendownload menggunakan link. Setelah itu uname. Uname ini adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang untuk mengecek informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lainnya. Itu ketik saja langsung uname. Nah, maka akan tampil Linux seperti ini. Kita menggunakan Linux. Cuma seperti itu ya kelihatannya. Nah, terus yang ke-28 yaitu top. Top ini digunakan sebagai task manager Windows. Ini kalau di Windows yaitu task manager ya. Kalau di Linux itu namanya top. Menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung secara banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap-tiap proses tersebut. Langsung saja kita ketik top. Kita enter, ya, maka akan tampil untuk PID-nya, usernya, resir, CPU-nya. Nah, ini akan tampil. Ini seperti task manager kalau di Windows. Kita berhentikan saja ya dengan Ctrl Z. Nah, sudah stop. Itu adalah fungsi dari top, yaitu mengetahui informasi tentang PID, user,
sama CPU dan lain-lain. Nah, setelah itu history. History ini adalah melihat history yang sudah kita gunakan, yaitu terhadap terminal. Kita coba cek ya, history, langsung saja kita enter. Nah, maka akan tampil historinya. Historinya itu dari awal, ya, dari sudo, bwd sampai ke bawah, yaitu history. Nah, itu adalah perintah dasar history, yaitu yang ke-30, yaitu main. Bingung dengan fungsi dari command Linux? Main ini mempelajari langsung dari shell Linux menggunakan command main sebagai contoh dengan menambahkan perintah main atau main tail. Ini digunakan untuk mencari informasi tentang perintah Linux yang kita belum bisa pahami. Itu dengan cara main semisal ini kan pakai tail, coba kita pakai head ya. Nah, maka akan tampil yaitu head adalah output, the phrase, the part of files, the option, print the ini. Nah, ini tampil semua informasi tentang perintah dasar Linux, itu head ini ya. Ketika kita ingin kembali, kita Ctrl Z. Nah, langsung kembali. Oke, itu. Terus yang ke-31 yaitu echo. Echo ini adalah digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misal jika kita ingin menggunakan teks hello my name is John, nah kita tinggal menambahkan menggunakan echo ini. Misal dari di data Fatah ini ya, kita tambahkan nama umur. Umur sih. Kuliah di mana? Kita kuliah di mana? Kita tambahkan di Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Ketik saja echo. Nah, yaitu mahasiswa, statusnya mahasiswa ITB Tuban. Nah, langsung ke lebih dari 2 kali ke nama filenya, yaitu data Fatah. Kita enter. Nah, ini sudah. Coba kita cek di dalam data Fatah ini menggunakan perintah cat. Kita enter. Nah, maka akan tertambah yaitu mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah, jadi Muhammad Nur Fatah yang tadi kita tambahkan yaitu mahasiswa ITB Tuban. Nah, itu adalah fungsi dari echo. Nah, setelah itu ada zip. Ini adalah membuat file zip atau unzip. Nah, zip ini konteksnya sama seperti tar tadi. Jadi zip, ya, zip kita buat namanya yaitu file zip, file baru .zip, terus patch-nya Fatah desktop /file kita enter. Nah, maka akan terbuat yaitu file zip baru, yaitu file baru ini .zip. Nah, ini sudah terbuat. Apabila kita unzip ya tinggal unzip langsung namanya saja. Nah, itu adalah fungsi dari perintah yang ke-32 yaitu zip, unzip, zip dan unzip. Setelah itu hostname. Hostname ini merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat digunakan untuk mengetahui nama host atau network dengan menambahkan i atau format IP jaringan yang ditampilkan. Misal hostname, hostname main is. Nah, ini untuk yaitu alamat IP-nya ya. Ketika hostname aja
maka akan tampil namanya, yaitu Fatah dari VirtualBox. Nah, itu adalah perintah dasar hostname. Nah, user add ini sudah ya kita tadi untuk menambahkan user add sama user delete. User delete ini tinggal masukkan user del terus kita delete. Kita coba ya. User delete, user del. Langsung namanya tadi adit ya yang kita buat tadi. Baterai tinggal 20%. User del adit. Kita enter. Nah, maka sudah terdelete. Coba kita pindah ke adit ya. Su adit. Nah, maka tidak bisa. User edit tidak ada karena kita sudah delete tadi user del edit. Terus apt-get command ini adalah untuk mengambil informasi dan membuat bundle dari sumber untuk mengelola, mengupdate, menghapus, menginstal software serta dependensinya untuk menjalankan apt-get. Nah, ini digunakan untuk mengupdate atau mengupgrade software atau data-data yang baru. Kita coba apt-get update. Kita tunggu. Nah, maka ini sudah selesai, itu untuk apt-get update-nya. Ini yang kita update ini. Nah, ini. Nah, terus yang ke 36 itu nano seperti tadi ini untuk membuka file, untuk mengedit, misal data Fatah ini. Data Fatah ini kita buka. Nano. Nah, terbuka, kita bisa edit, kita bisa tambahkan mahasiswa titipan umur 14 tahun. Nah, langsung saja menyimpan ya, Ctrl X, yes, ketik Y, pencet Y, setelah itu enter. Nah, akan kembali. Tadi data yang kita sudah update tadi itu sudah tersimpan. Kita lihat ya, cat data Fatah. Nah, sudah ada umur 14 tahunnya. Nah, itu adalah nano yang 36 ini. Setelah itu untuk yang 37 yaitu alias. Nah, ini memungkinkan membuat shortcut seperti yang berpindah nama file atau teks saat dijalankan. Gunakan selalu untuk mengganti sebuah string dengan lainnya. Untuk mengakses menggunakan alias. Menggunakan sintaks tersebut yaitu sama dengan alias jadi alias tadi yaitu alias T, keyboard T ini sama dengan tile. Nah, itu adalah alias. Kita coba ya untuk alias ini, kita T sama dengan kelas SIB ini, coba kita kelas SIB, kita enter. Nah, maka T ini sama dengan tile. Tile tadi kan 10 baris dari bawah. Oke ya, itu adalah fungsi dari alias. Nah, sedangkan su ini berpindah dari user ke user lain. Nah, tadi kan edit kan sudah saya hapus ya. Saya punya user lagi yaitu siapa tadi? Coba saya lihat. Jamal. Oh iya, saya punya user Jamal. Kita coba pindah su Jamal. Nah, jadi kita sudah berpindah ke user Jamal. Nah, itu adalah fungsi dari su. Kita exit.
Setelah itu headtop. Headtop ini adalah program interaktif yang memantau resource, sistem dan proses server secara real time. Komponen ini tersedia di berbagai besar distro Linux, yaitu untuk menginstal menggunakan package manage default dibandingkan dengan command top atau headtop. Kita coba headtop. Kita enter. Nah, maka ini akan tampil dari proses atau resource system secara real time. Oke, ini. Nah, setelah itu yang ke-40 yaitu PS. PS ini untuk mengecek tadi ya, seperti PS UX tadi. Nah, kalau PS ini menghasilkan screenshot dari semua proses yang berjalan di sistem Anda dengan hasil statis diambil dari file virtual atau procs. PS. Nah, maka hasilnya gini. PID, terus ini yang lain. Kalau kita tambah UX atau tadi itu adalah yang lengkap tadi. Misal PS, UX. Nah, maka akan tampil data yang lengkap mulai dari user, PID, CPU, mem, visit, list, start time sama commit. Nah, ini lengkap semua untuk PS UX. Nah, itu adalah sudah ya, itu adalah 40 perintah dasar dari Linux. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.